Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada perkuliahan ke-PGRI hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan berkaitan tentang materi yakni Kongres PGRI ke-9, 10, 11, dan 12. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Yohanes Eko Prasetyo dengan NPM 19021100002 dan rekan saya Abdul Luki Baidowi dengan nomor NIM 19021100008, Pupung Puspita Ningrum dengan nomor NIM 19021100014, Widya Ambar Serli 19021100020. Kongres PGRI ke-9. Kongres PGRI ke-9 diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 4 November 1959. Adapun susunan pengurus besar Kongres PGRI ke-9 yang tertera pada slide di layar. Yang pertama, Ketua Umum M.E. Subiandinata, Ketua 1 M. Hussein, Ketua 2 Subandri, Panitia Umum Soekarno Prawira, Panitia Umum dan Keuangan Asyakari, Panitia Perburuhan Mujono, Panitia Pendidikan El Manusama, Panitia Keuangan A. Syakari, Panitia Organisasi Mursid Idris, Panitia Sosial dan Ekonomi Ismar Tojo, Komisaris Umum Urusan Perburuhan A. Sanusi, Komisaris Umum Urusan Pendidikan A.H. Arahab, Komisaris Umum Urusan Perburuhan Alam Syahruddin, Komisaris Umum Urusan Keuangan N.J. Sunardi. Adapun peristiwa penting yang terjadi pasca Kongres PGRI ke-9. Pada bulan-bulan pertama sesudah Kongres ke-9, PGRI menghadapi kesulitan besar, terutama pada kekurangan dana. Bukan karena jumlah iuran anggota yang kecil, melainkan pemasok dana dari Jawa Tengah dan Jawa Timur sering tersendat. Dari beberapa cabang yang setia pengurus besar PGRI di kedua provinsi tersebut diserabut oleh pengurus daerah yang pro PKI. Meskipun demikian, kegiatan PGRI berjalan dalam upayanya memperjuangkan nasib para guru. Masalah dukungan PGRI terhadap masuknya PSPN ke dalam soksi yang diputuskan dalam 12 suara pro melawan 2 suara kontra pada hakikatnya tidak mengubah kekompakan di lingkungan pengurus besar PGRI. Hal ini disebabkan adanya kejelasan pada semua pihak pada saat itu bahwa dukungan tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi jika 2 syarat diajukan oleh pengurus besar PGRI, yakni soksi bukan merupakan fak sentral dan nama soksi harus diganti, tidak terpenuhi. Untuk materi Kongres PGRI ke-9 cukup sampai sini. Pada materi berikutnya atau Kongres PGRI ke-9, ke-10, 11, dan 12 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Abdul Luki Baidowi akan menjelaskan Kongres ke-10. Di Kongres ke-10 ini ada susunan pengurus besar. Yang pertama, Ketua Umum yaitu M.E. Subiandinata, Ketua 1 M. Hussein, Ketua 2 Subandri,
Tempat pelaksanaan Kongres ke-10 ini di Gelora Bung Karno, Jakarta. Waktu pelaksanaannya pada bulan Oktober 1962. Pada periode ini, PGRI mengalami masa sulit karena terjadinya perpecahan di dalam tubuh PGRI. Peristiwa penting yang terjadi pasca Kongres ke-10 PGRI yaitu pada bulan Januari 1964, Soebanri dipecat karena terlibat dalam penghinaan atau separatis dengan mendirikan PGRI Non-Vax Sentral atau PKI. Pada bulan-bulan pertama Kongres 10 mengalami kesulitan-kesulitan terutama keuangan. Setelah mengalami beberapa reshuffle, maka susunan pengurus besar PGRI berubah sebagai berikut. Yang pertama Ketua Umum yaitu M.E. Subiadinata, Ketua 1 M. Husain. Hasil dari Kongres ke-10 yang pertama yaitu untuk menyelamatkan pendidikan dan ancaman dan perpecahan di kalangan guru, Presiden Soekarno membentuk Majelis Pendidikan Nasional yang menerbitkan Penpres nomor 19 tahun 1965 tentang pokok-pokok sistem pendidikan nasional Pancasila sebagai hasil kerja dari panitia negara untuk menyempurnaan sistem pendidikan Pancawardhana. Yang kedua, PGRI bersama-sama Guru NU, Ikatan Guru Muhammadiyah, Ikatan Guru Serikat Islam Indonesia, Ikatan Guru Marhainis, Persatuan Guru Kristen Indonesia, Ikatan Guru Katolik, Persatuan Guru Islam Indonesia, dan Persatuan Guru Perti membentuk KAGI, khusus di Jawa Barat dibantu KAPP. Yang ketiga, pembentukan KAGI berbagai provinsi. Tugas utama KAGI adalah A. Membersihkan dunia pendidikan dari urusan-urusan PKI dan Orde Lama PGRI Non-Vax Sentral, Serikat Sekerja Pendidikan dan PETI atau Persatuan Guru Teknik Indonesia. B. Menyatukan guru di dalam satu wadah organisasi guru yaitu PGRI. C. Memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru yang tidak unitaristik tetapi juga independen dan non-partai politik. Saya Pupung Puspitaningrum akan menjelaskan mengenai Kongres ke-11 PGRI. Kongres ke-11 PGRI dilaksanakan di Bandung pada tanggal 15 sampai dengan 20 Maret 1967 dengan susunan pengurus besar PGRI pada tahun 1967 sampai dengan 1970 adalah sebagai berikut. Ketua Umum M.E. Subiadinata, Ketua 1 Dr. Andamian S. Warnai, Ketua 2 Maderman B.A. Hasil Kongres ke-11 PGRI di bidang umum dan politik diantaranya sebagai berikut. 1. Memenangkan perjuangan untuk menegakkan dan mengembangkan Orde Baru demi suksesnya Dwi Dharma dan Catur Karya Kabinet Ampera. 2. Mendukung sepenuhnya keputusan dan ketetapan Sidang Umum Istimewa MPR. 3. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. 5. Mengikis habis sisa-sisa Gestapo atau PKI. 6. PGRI Non-Vax Sentral, SSP, PGTI dinyatakan sebagai ormas terlarang karena merupakan ormas antek PKI. 7. Diaktifkannya kembali 27 pejabat Kementerian P dan K yang dipecat oleh Profesor Priyono. 8. Disetujuinya PGRI untuk bergabung dalam Sekber Golkar. Di bidang organisasi, antara lain 1. Konsolidasi pengembangan organisasi ke dalam dan keluar untuk menciptakan kekompakan pada seluruh potensi kependidikan.
perubahan dan penyempurnaan ADART PGRI yang sesuai dengan perkembangan politik Orde Baru. 3. Perluasan keanggotaan PGRI dari guru TK sampai dengan dosen perguruan tinggi. 4. Penentuan kriteria atau persyaratan pengurus PGRI mulai tingkat pengurus besar, pengurus daerah, pengurus cabang, hingga ranting. 5. Intensifikasi penerangan tentang kegiatan organisasi melalui pers, radio, TV, dan majalah Suara Guru. 6. Pendidikan kader organisasi secara teratur dan berencana. 8. PGRI menjadi anggota World Confederation of Organization of Teaching Profession. 8. Menyatakan PGRI siap menjadi tuan rumah pelaksanaan ASEAN Regional Conference. Baik, saya Widya Ambar Serli, NIM 19021110020. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya mengenai Kongres PGRI. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Kongres PGRI ke-12. Kongres PGRI ke-12 dilaksanakan di Bandung pada tanggal 29 Juni sampai dengan 4 Juli 1970. Adapun untuk susunan pengurus besar PGRI pada periode 1970 sampai dengan 1973 diantaranya yaitu untuk Ketua Umum yaitu Basyuni Surya Miharja, untuk Ketua 1 yaitu Slamet I, Ketua 2 yaitu Maderman BA, dan Sekretaris Jenderal yaitu AMD Yusuf. Kemudian pada tahun 1972, Konpus II memutuskan bahwa susunan pengurus besar PGRI harus disempurnakan. Hal ini disebabkan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu Ketua 1 Slamet pindah ke negara Belanda dan kemudian digantikan oleh Ketua 2 Maderman. Yang kedua, Ketua 2 diisi oleh Dr. Andes WDF Rindo. Kemudian yang ketiga, Sekjen AMD Yusuf wafat dan kemudian digantikan oleh M. Hatta yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Perburuan. Selanjutnya yaitu hasil Kongres PGRI ke-12. Hasil Kongres PGRI ke-12 memuat 3 poin penting, yaitu poin yang pertama, perubahan struktur dan basis-basis organisasi PGRI, yaitu tingkat cabang meliputi wilayah kabupaten atau kota madya, sedangkan wilayah anak cabang adalah kecamatan. Kemudian untuk poin yang kedua, administrasi organisasi disederhanakan dan diseragamkan untuk seluruh wilayah Indonesia. Kemudian untuk poin yang ketiga, lambang PGRI dan Mars PGRI dilampirkan dalam buku ADART PGRI. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.